Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-12. Mas Mbak semua, di pertemuan ke-12 ini ya, kita membahas tentang materi wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pada tanggal 8 Juni 2021 ini, Mas Mbak semua pastinya kita mengetahui bahwa di pertemuan ke-12 ini kita pastinya sudah melalui di pertemuan 11 kemarin yang kita membahas juga dengan materi wawasan Nusantara. Tetapi untuk wawasan Nusantara di pertemuan 11 kita itu lebih spesifik dari pengertian geopolitiknya ya, seperti itu. Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui di pertemuan ke-12 ini kita membahas tentang materi wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, pastinya Anda akan mengetahui juga ya asal dari kata wawasan dan Nusantara. Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Dengan mempelajari wawasan Nusantara, akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga Indonesia. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Mas Mbak semua, di sini kita mengetahui ya bahwa wawasan Nusantara itu pastinya dari kata wawasan dan Nusantara. Kemudian yang perlu Anda pahami juga, di mana wawasan ini ya berasal dari kata wawas, Mas Mbak semua. Wawas itu bahasa Jawanya itu pandangan ya, pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi seperti itu ya. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Mas Mbak semua, di mana NKRI ini meliputi tadi ya ada darat, laut, dan udara. Pastinya di atasnya itu pastinya ada kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian wawasan berarti pula itu cara pandang, cara melihat. Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Penting untuk mengetahui dan memahami apa saja tujuan serta fungsi wawasan Nusantara bagi Indonesia. Mas Mbak semua, di mana wawasan di sini berarti tadi sudah saya sampaikan yaitu cara pandang, cara melihat. Maka wawasan Nusantara ini tentu bukan tanpa maksud dan tujuan, pastinya akan mengetahui tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Nah, setelah Anda mengetahui pengertian dari wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan itu pasti wawas ya, pandangan, maka nanti kita akan mengetahui juga dari tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman
motivasi dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan tindakan, serta perbuatan hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Inilah fungsi wawasan Nusantara, Mas Mbak semua secara umum, di mana fungsi wawasan Nusantara ini berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, ya, rambu-rambu yang pastinya memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, Mas Mbak semua, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui fungsi dari wawasan Nusantara, di mana fungsi ini pastinya sebagai pedoman, ya, sebagai motivasi, dorongan, juga rambu-rambu, ya, kaitannya untuk memastikan kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Nah, kita akan mengetahui tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara Nasional ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah Mas Mbak semua, kita melihat dari tujuan wawasan Nusantara Nasional, di mana untuk tujuan kemerdekaan Indonesia ini ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka Mas Mbak semua, kita akan mengetahui tujuan wawasan Nusantara keluar, ya. Nanti kita akan memahami dari tujuan wawasan Nusantara juga ke dalam. Ini tujuan wawasan Nusantara keluar dulu, ya. Tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar ialah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Inilah Mas Mbak semua tujuan wawasan Nusantara keluar, di mana tujuan wawasan Nusantara Indonesia keluar ini pastinya menjamin, ya, kepentingan nasional dalam era globalisasi, di mana bahwa bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya. Ya, ini perlu Anda garis bawahi,
dalam kehidupan internasionalnya, pastinya dalam semua aspek kehidupan, ya. Kemudian Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui tujuan wawasan Nusantara keluar, sekarang kita mengetahui tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Inilah tujuan wawasan Nusantara ke dalam, Mas Mbak semua, di mana untuk tujuan wawasan Nusantara ke dalam ini adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek nasional. Kemudian untuk landasan ideal, Mas Mbak semua, kita lihat di Pancasila bahwa Pancasila itu sebagaimana dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian untuk rumusan nilai-nilai yang dimaksud itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila indikator keberhasilan. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem karena keterkaitan antar sila-silanya menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh, ya. Mas Mbak semua, kita akan mengetahui bahwa Pancasila merupakan suatu sistem karena keterkaitan antara sila-silanya yang menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh, ya. Jadi Mas Mbak semua, di dalam pengamalan yang baik dari satu sila sekaligus juga harus diamalkan dengan baik sila-sila yang lain. Artinya di sini tidak bisa dipisahkan untuk sila-silanya, kemudian itu pastinya di dalam sila-silanya itu Pancasila itu saling keterkaitan, ya. Kemudian karena posisi Pancasila itu sebagai ideologi negara tersebut, maka berdasarkan TAP MPR nomor 6 MPR garing 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 2003. Bersama ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa, sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu, menjadi acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.
Kemudian untuk Undang-Undang Dasar 1945, landasan konstitusional SANKRI. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara. Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4. Terakhir pada tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kemudian Mas-Mbak semua, kita akan mengetahui di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang 8 melatar belakangi kandungannya cita-cita luhur dari pernyataan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Konsepsi wawasan Nusantara ini, Mas-Mbak semua, terdiri dari 3 unsur dasar. Yang pertama adalah wadah, yang kedua ini adalah isi, dan yang terakhir adalah tata laku. Di dalam konsepsi wawasan Nusantara ini, Mas-Mbak semua, kita akan membahas yaitu yang pertama itu adalah wadah. Wadah ini merupakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman suatu bangsa dan budaya. Setelah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud infrastruktur politik. Di mana Mas-Mbak semua, untuk konsepsi wawasan Nusantara ini kita lihat di wadahnya. Wadah ini pastinya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian dan pastinya kita melihat juga dari kesatuan negara Indonesia, bahwa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang pastinya merupakan wadah dari berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud infrastruktur politik. Setelah Anda mengetahui yang pertama ini wadah, yaitu yang kedua adalah isinya, konten, di mana isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Inilah Mas-Mbak semua, di mana diisi ini nanti kita akan mengetahui 2 hal yang esensial, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama untuk pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional,
Kemudian yang ketiga kita akan mengetahui yaitu tata laku. Setelah Anda mengetahui wadah, ya kaitannya tadi wadah untuk infrastruktur politik, ya di mana di infrastruktur itu pastinya harus ada wadahnya. Kemudian yang kedua adalah isi. Yang ketiga ini adalah tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah mencerminkan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Inilah Mas Mbak semua yang kita ketahui dari konsepsi wawasan Nusantara, di mana yang pertama tadi adalah wadah, 2 adalah isi, 3 adalah tata laku. Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui pengertian dari wawasan Nusantara, tujuannya, fungsi, kemudian unsurnya, ya, Mas Mbak semua silahkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, jelaskan tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Kedua, jelaskan 3 unsur konsepsi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, saya ingatkan, jangan lupa untuk Anda login di Siakat untuk pertemuan ke-12 ya pada tanggal 8 Juni 2021 pada pagi hari ini. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.